Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Iya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah. Itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah binti Siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan. Dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah nggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu piar, pecah. Suami nggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Nggak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kau itu gimana? Di depan tamu-tamu kau berbuat itu. Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Nggak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah. Kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Nggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Nggak ada, nggak tahan. Betul, wanita itu perasa. Dan kadang-kadang gampang marah. Gampang marah. Kita ngomong sedikit nggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah. Kadangkala istrinya marah sama Rasulullah SAW. Kata Rasul SAW nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, nggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, harus gini. Enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan, Inni la'a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia, kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dzalik? Kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radiyan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Kata dia, subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis Rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi. Dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul SAW.
di rumah Nabi Muhammad SAW pernah ada masalah. Pernah. Tapi nggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir, qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah. Mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain. Jangan-jangan kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa. Ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas. Yang lagi beku, Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas berusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina rajul wa baina tadi kan aku udah belain kau sama orang itu. Maksudnya ya udahlah yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kau ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kau ngangkat enggak Rasulullah SAW. Kadang-kala suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul nggak? Ibu-ibu nggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan. Nggak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting. Ditambahin tuh. Biar lengkap. Pakein gelang. Baru cewek. Baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan. Kalau nggak pakai anting. Apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi. Nggak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya. Biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih.
Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung nggak malu punyanya, kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, nggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, nggak apa-apa. Karena suaminya nggak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar. Kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga. Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadang-kala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau nggak ada anak, udah aku tinggal kau gitu kan. Ada nggak yang seperti itu, Bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, Pak. Nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama, Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya. Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok. Tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul SAW, La yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul. Seorang lelaki benci sama istrinya. Seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, La yafraq, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini, dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. 1, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi nggak mau, 2, 3 kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya. Kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang enggak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Oh, cari yang lainnya, tidak. Suruh cari yang lainnya.
Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali.